Kembali di Ayu News Sore, pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur menangkap salah satu tersangka pembunuhan di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di tempat saat tengah bersembunyi, sementara dua pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran. Bawa. Udah nggak usah, ayo. Pelaku tak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Jalan Caman Raya, Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pun langsung dibawa oleh petugas. MRS merupakan pelaku utama pembunuhan terhadap pria bernama Firdaus Parlindungan Pangaribuan. Korban dibunuh di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, tepat di depan rumahnya. Sementara saat ini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang ikut mengeroyok korban hingga tewas. Salah satu pelaku yang masih buron merupakan ayah dari MRS. Kejadian berawal saat pelaku MRS tidak terima ditegur oleh korban lantaran pelaku membuang air kecil sembarangan. Pelaku kemudian kembali dengan membawa ayah dan temannya hingga akhirnya mengeroyok korban. Sudah kami lakukan penangkapan. Ya bang, itu yang ditangkap, betul bang, yang ditangkap pelaku utama atau saya? Pelaku utama MRS. Untuk orang tuanya sendiri bang? Lagi kita lakukan pengejaran. Ditangkapnya di mana pak? Bekasi. Di Bekasi siapa? Sementara saat ini pelaku MRS masih dalam pemeriksaan polisi, sedangkan dua lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayu News melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah telah ditangkap. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan dengan korban yang sama. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang disertai mutilasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan residivis kasus pencabulan. Adapun korban pencabulan dan pembunuhan yang dilakukan tersangka ternyata merupakan orang yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka Imam Sobari sempat terlibat perselisihan dengan korban sebelum mencekik korban hingga tewas dan memutilasi korban. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Sedangkan modus operandinya adalah dengan cara dicekik si korban ini di lehernya sampai meninggal, kemudian dimutilasi menjadi 11 potongan tubuh. Sebelumnya, warga Semarang, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan bagian tubuh manusia di sekitar aliran Sungai Kretek hari Minggu lalu. Polisi kemudian membawa bagian tubuh yang ditemukan ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang dan berhasil mengungkap identitas korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ayu News melaporkan. Pemirsa, tuai kecaman publik artis Baim Wong menyatakan akan melepas permohonan kepemilikan merek Citayam Fashion Week. Namun hingga Selasa siang proses pendaftaran merek CFW belum dicabut oleh perusahaan milik Baim Wong. Pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham menuai kecaman publik. Komika Ernest Prakasa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyayangkan pihak-pihak yang mendaftarkan merek CFW. Pasca kegaduhan ini, artis kenamaan Baim Wong akhirnya buka suara. Lewat unggahan YouTube-nya, Baim Wong meminta maaf dan menyatakan akan melepas permohonan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya ini didengar sama kalian semua, dan buat orang-orang yang petinggi politik juga ataupun siapapun, tokoh-tokoh, maaf sekali ya, akan melepas, nggak mau untuk mempertahankan. Sementara itu, Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual menyatakan dari 3 pendaftar merek CFW, baru 1 yang mencabut permohonannya. Berdasarkan pantauan di portal resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Kemenkumham hingga siang tadi, pendaftaran merek CFW oleh perusahaan milik Baim Wong masih berstatus dalam proses. Pertanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho
telah mengajukan penarikan kembali. Nah, harapan sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berjalan prosesnya di tempat kita. Sejumlah kalangan menyayangkan pendaftaran merek CFW. Mereka menilai Citayam Fashion Week akan hilang jika diformalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai peristiwa viral di media sosial, dari adu mulut pengendara wanita dengan rombongan pengawalan mantan wakil presiden jalan, hingga pengendara motor yang nekat melaju di atas jalan yang baru dicor. Selengkapnya dalam Viral hari ini. Seorang pengendara mobil adu mulut dengan rombongan pengendara lain yang bersikap arogan di jalan. Dalam adu mulut, pengemudi wanita memprotes aksi ugal-ugalan mobil pengawalan mantan wakil presiden di Jalan Layang Antasari, Jakarta Selatan. Namun bukannya ditanggapi positif, keluhannya justru berujung perdebatan. Video yang diunggah Memo Medsos melalui akun Instagram ini pun mendapat beragam komentar dari warganet. Jadi mantan wapres yang dikawal. Seorang pengendara motor nekat melaju padahal sudah jelas-jelas jalan cor masih basah. Alhasil pengendara motor ini terjebak di tengah jalan. Seorang petugas pun membantu pengendara untuk menarik motornya keluar dari jalan cor yang masih basah ini. Video ini diunggah akun Instagram fakta.indo dan belum diketahui di mana lokasi kejadian. Akibat ulah pemotor ini, jalan cor yang awalnya rapih kini menjadi rusak dan harus diperbaiki kembali. Inilah ekspresi ketakutan seorang pria yang berlindung di balik tiang listrik karena dikejar seekor kambing. Video yang diunggah akun Instagram Ngakak Sehat ini mendapat beragam komentar dari warganet lantaran aksi lucu pria ini menghindari kejaran seekor kambing hingga terjatuh. Inilah detik-detik seekor babi hutan menabrak pagar rumah warga yang berada di pinggir jalan. Dalam video yang diunggah akun Instagram Roda Papat ini menunjukkan kuatnya tenaga babi hutan hingga mampu merusak pagar rumah. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kami akan bahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.